Ya halo semuanya, sahabat teknik dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel YouTube kita, BNT Channel 1. Nah, sekarang di podcast kali ini kita kedatangan salah satu kaprodi dari tim kita Baron ya, kaprodi beliau. Langsung saja kita sambut Pak Andreo. Tepuk tangan semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Hore. Nah, boleh mungkin sebelum lebih lanjut, kan tak kenal maka kata sayang. Kenalan dulu gimana Pak Andreo, latar belakangnya seperti apa? Bangga Pak Andreo. Saya Andrew ya. Ya. Banyak sih yang manggil saya tuh Nimo, kadang Andrew, kadang Gea. Banyak sih ya, tergantung kondisi di lapangan sebenarnya kayak gitu. Kadang ada yang manggil Bapak, kadang ada yang manggil Akang. Kadang suka bingung gitu kan. Ya. Pak, Bapak, Nimo, Andrew. Karena mungkin Pak Andreo sendiri kan padahal masih kayak umur 21 tahun nih kayaknya. Yeah. Masih kayak anak bocil ya. Iya. Tapi jangan sampai kayak bocil prik, sekarang betul, viral. betul ya. Bocil viral bahaya tuh. Tuh. Paling saya kesibukan paling ya. Saya kesibukan untuk saat ini yang paling mengajar ya, lecturer saya di sini, lecturer yang pertama. Terus kedua saya juga sebagai seorang ini ya, kontraktor ya. Karena saya bergerak di bidang konsultan maupun kontraktor, itu yang kedua. Terus yang ketiga ya saya juga sebagai pemusik juga sih sebenarnya. Oh, berarti sering seneng atau memang kesehariannya suka musik juga? Suka musik. Kebetulan udah bikin beberapa cover sih di YouTube. Wih, mantap. Tapi nggak tahu ya, mungkin kan yang bisa dengarkan orang lain kan saya. Kalau saya mah sekedar hobi sih sebenarnya kan, untuk nyanyi kayak gitu sih sebenarnya. Oh, mantap. Berarti YouTuber juga nih Pak Andreo. Channelnya apa channelnya? Channelnya apa coba? Oke, bisa dilihat di searching ya, channelnya tinggal di searching Andrew Nimo atau Nimo Andrew ada di situ. Nanti kita ditulis ya di bawah sini ya. Oke, thank you. Kayak gitu paling. Terus apa lagi ya? Kesehariannya sekarang? Keseharian sekarang paling hanya mengajar ya, mengajar terus setelah mengajar ya itu saya juga kan sebagai kontraktor juga kan. Oke, kontraktor di suatu perusahaan yang kami bangun sebenarnya. Boleh disebutin namanya? Boleh. Untuk perusahaan yang saya bangun itu kami punya teman ya, sahabat saya lah, kita bikin perusahaan berdua. Hendry Komara namanya. Halo Hendry. Pak Hendry ya. Pak Hendry nonton nih. Oke, perusahaan yang kami bangun itu sebenarnya ada dua ya. Untuk PT itu ada Nusa Gemilang Priyatama NGK ya, yang pertama. Cuman itu legalitasnya belum ada sebenarnya. Untuk yang sudah legal itu baru CV. CV-nya itu ada, namanya itu Nusa Development of Construction gitu. Untuk track record ya lumayan banyak sih ya, untuk project-project yang sudah kami kerjakan kayak gitu. Dari project-project rumah, jalan raya, terus high-rise building ya, atau gedung tinggi. Dan banyak sih sebenarnya untuk semua proyek konstruksi, insya Allah kami bisa mengerjakan kayak gitu. Mantap. Untuk proyek yang sekarang sedang dijalanin? Yang sedang dijalanin, kebetulan kami sedang bekerja sama ya dengan Bank Indonesia ya, atau BI ya. Mantap. Kayak gitu. Nah, di situ kita ada program dari Bank Indonesia kayak apa namanya tuh, dana hibah ya, untuk para petani milenial kayak gitu. Jadi kayak membangun suatu bangunan packing house. Ya, ada packing house, terus ada membuat kandang ya. Kandang kambing. Tahun kemarin tuh kami membuat kandang kambing sampai 100 kandang kambing. 100 kandang kambing. Iya. Itu di Jawa Barat atau di Indonesia? Jawa Barat. Jawa Barat kita masih dalam area Jawa Barat sebenarnya kayak gitu. Kandang kambing, terus packing house sudah ya, terus kayak rumah-rumah kaca lah kayak gitu. Banyak sih sebenarnya sih proyek-proyek dari Bank Indonesia gitu. Kalau untuk mengajarnya itu sekarang gimana itu? Untuk mengajar, karena kita sedang COVID-19 ya, COVID-19, kita ngajarnya ya masih online ya, daring ya. Cuman karena sekarang sudah banyak yang sudah divaksin nih, otomatis ya kita melaksanakan secara hybrid ya. Hybrid itu kita bisa online, bisa offline. Tapi sebenarnya itu diuntungkan sebagai seorang dosen teknik sipil gitu ya. Apalagi tahu sendiri ya, anak sipil itu kan kerjanya kan di luar kota, kadang di luar kota, terus kadang di luar pulau juga, nggak hanya luar kota aja kan. Jadi kita masih on the track lah buat mahasiswa kayak gitu. Jadi kita bisa online, tapi kalau misalkan kita udah balik ke Bandung, ya kita ngajar setelah offline gitu. Jadi
kayak itu kadia lah ngajarnya mah. lebih gampang sih sebenarnya. Oke, nah sebelum lebih lanjut nih ke masalah mengajar, tempat mengajarnya Pak Andre sendiri, itu gimana sih cara memanage waktu antara kerjaan, terus urusan pribadi sama mengajar itu gimana tuh? Kayak itu pertanyaan bagus banget ya. Banyak orang-orang yang bilang kayak gitu, wah Pak Andrew ya lihat dari story WhatsApp-nya atau Instagram-nya kaditu kadia gitu ya. Jadi gini, kebetulan saya juga sebagai seorang kaprodi teknik sipil ya. Kalau kaprodi itu kan tanggung jawabnya sangat besar sekali ya. Kayak gitu, apalagi kaprodi itu bukan dibebankan sebagai pure sebagai kaprodi, tapi sebagai seorang lecturer atau dosen ya. Kalau dosen itu kan kita mempunyai prinsip ya. Prinsip seorang dosen itu adalah tridharma. Tridharma itu kita mempunyai basically-nya kita sebagai seorang berpendidikan dan mengajar of lecturer yang pertama ya. Terus yang kedua kita juga setelah mengajar kita juga harus melakukan penelitian. Untuk apa sebenarnya penelitian itu teh? Untuk mengupdate ilmu kita sebenarnya. Ilmu kita update, terus kita transfer of the knowledge ke siapa? Ke mahasiswa. Sebenarnya kan ilmu kita itu yang kita pelajari kan otomatis kita sampaikan kepada mahasiswa lagi sebenarnya. Nah itu kita harus ada update ilmu kayak gitu, ke knowledge, update of knowledge. Terus selanjutnya yang ketiga kita harus mengabdi kepada masyarakat. Itu penting sekali ya. Itu tridharma dari seorang dosen kayak gitu. Oh, mantap. Sih sebenarnya. Kurang lebih saya paham, tapi yang bahasa Inggrisnya kurang paham. Nggak apa-apa lah. Bercanda ya Pak Andre. Karena di kita tuh emang rata-rata orang itu pada humoris sih. Ya, nggak apa sih. Sering pada bercanda. Nah, lanjut nih untuk ngajar itu kalau nggak salah di STT Mandala ya? Betul sekali. Nah, STT Mandala itu yang saya dengar dulu kan ada sipil. Itu di jurusannya ada apa selain sipil tuh? Oke, kalau untuk STT Mandala itu kita kebetulan tuh lebih ke teknik ya. Oke, kita jabarin dulu nih. Sebenarnya kan kita kan udah beberapa puluh tahun ya berdiri itu tahun berapa ya? 1972 gitu ya. Mandala itu udah ke teknik engineer ya. Ada teknik sipil, ada teknik elektro, ada teknik informatika sama teknik mesin di situ. Nah, di situ alhamdulillahnya akreditasinya ya sudah B. Untuk prodi-prodinya ada S1 dan T3-nya itu udah B. Terutama teknik sipil ya kayak gitu. Nah, untuk sipilnya sendiri ini kan dengar-dengar tadi kan kalau anak-anak sipil kan kerjanya pada di luar kota. Betul. Nah, itu gimana dengan urusan kuliahnya? Nah itu, gimana? Kadang saya suka kumanya sebagai seorang dosen, kamu tuh kumaha sih kuliah teh terbalik gitu ya. Ya juga memaklumi juga ya, sebenarnya saya juga kan orang konstruksi juga, paham lah. Oke lah kalau anak sipil tuh kerjanya di luar kota karena ada project lah. Betul. Kalau misalkan itu masih bisa dimaklumi kalau anak sipil, tapi kalau anak informatika, anak mesin elektro ya saya nggak tahu ya itu. Kalau anak sipil oke lah nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan online ya, jadi nggak apa-apa kita online nih. Berarti kalau misalkan kamu lagi di Papua, kamu lagi di Bali, atau lagi di Kalimantan, lagi survei di Kalimantan misalkan, ya nggak apa-apa kamu ikut mata kuliah saya, tapi secara daring kayak gitu. Meskipun saya di kampusnya ada yang offline, tapi gimana dosennya sebenarnya. Tapi kalau saya sebagai seorang dosen ya memaklumilah keadaan mahasiswa itu kayak gimana gitu loh. Kayak gitu paling. Karena mungkin Pak Andre sendiri juga pernah merasakan menjadi mahasiswa aja. Betul seperti apa sekali. Ya? Tahun 2000 berapa saya tuh mahasiswa? Kebetulan saya tuh S1-nya tuh lulus tahun 2010 sebenarnya. 2010, oke. Sorry, 2010 saya masuk teknik sipil kayak gitu. Berarti memang pure dari teknik sipil ya? Enggak juga. Atau semua saya jelasin track record masa lalu. Tergantung Pak Andre. Oh, boleh. Boleh gitu. Kebetulan saya lulus SMA itu tahun 2008 sebenarnya. 2008 saya lulus SMA, saya kebetulan langsung masuk ke Fakultas Kedokteran Unpad sebenarnya. Wih, mantap. Itu dari dokter jadi ke sipil ya. Oke, jadi selama 2 tahun saya di Unpad ya, 4 semester saya di sana. Gimana ya? Sebetulnya tuh saya keluar dari Unpad tuh karena apa ya? Karena nggak serak sih sebenarnya. Tapi pas saya udah keluar, kecewa banget gitu loh. Kenapa gue nggak jadi dokter gitu dulunya gitu loh. Gitu. Oke lah, kayak keluar dari kedokteran Unpad. Sebenarnya saya nggak di DO ya di situ ya. Saya nggak di DO. Cuman saya tuh orangnya agak Badung lah. Tahu Badung ya? Badung tuh gimana? Nakal gue. Oke. Nakal banget gitu lah. Batur mah kuliah, orang mah ngopi di kantin, kabur gitu kan. Ya gitulah zaman bahala lama kayak gitu. Jadi
saya keluar dari kedokteran Unpad, terus setahun saya nganggur sebenarnya. Nganggur saya ngapain sih waktu itu? Kerja nggak jelas sebenarnya. Kayak gitu, nggak jelas lah sebenarnya. Terus pas tahun 2010 nih, dari 2008 ke 2010, gue baru mikir nih, aduh mau sampai kapan gue ngalur ngidul nih, nggak jelas. Ya udahlah, gue nanya sama orang tua, Pah, aku mau kuliah nih. Tapi bingung mau kuliah apa, ya soalnya udah nggak jelas nih kuliah aku selama ini, nggak keluar dari kedokteran Unpad kan. Yaudah kata bokap gua atau papa kan, udah masuk sipil aja. Sipil kan lawan sih PNS gitu. Saya mikirnya gitu. Mirip kan. Paling PNS kerjanya gitu-gitu aja Pak, nggak kurang menantang gitu loh. Sok masuk aja dulu biar kamu tahu gitu kan. Ya udah gua ikutin semuanya orang tua kan, masuk sipil kan. Ya aku pikir, ya lu tau sendiri lah PNS tuh gimana bikin negeri sipil. Ternyata pas gue masuk, jebret, astagfirullah. Yang gue dulu kedokteran yang gue pelajarin cuman buku Tortora, Harper, yang setebal bantal lah. Masuk ke sipil tuh hitungan semua. Gue kaget serius. Ada belajar kalkulus 1 sampai kalkulus 4, ada integral dan lain sebagainya. Astagfirullah. Belum mata kuliah Mektek ya. Belum mata kuliah baja, bener ya itu mah liar sebenarnya. Makanya itu salah satu saya pindah ke manajemen. Tapi gini ya, karena namanya hidup tuh pilihan sebenarnya. Hidup tuh pilihan. Ya udah, gue udah masuk ke zona perang, ngapain gue harus mundur nih? Ya udah, diedankan aja sekalian. Di sipil tuh gue, saya lulus pas tepat 4 tahun sebenarnya. Karena ya gimana lagi, kalau gua mundur mengecewakan orang tua, kalau gua maju, gua dapat ijazah gitu loh. Tapi kalau setelah gua lulus 4 tahun dari kampus saya, alhamdulillah cepat gitu 4 tahun gitu. Cuma setelah saya lulus bingung gua mau ngapain. Gua mau kerja apa gitu loh. Sedangkan untuk uang jajan gua selalu ada gitu loh. Masih anak mama lah, anak mami sebenarnya gitu kan. Minta duit, kasih duit, mau minta kendaraan, kasih kendaraan. Gua mau ngapain lagi gitu ya. Kayak gitu sebenarnya. Terus ya gue pusing lah intinya, gue mau ngapain lagi nih. Gue pernah sih ikut kerja survei gitu sebenarnya. Ya udah, gue berkecimpung ikut survei dulu. Kerjaan saya yang pertama itu di daerah Subang sebenarnya, mensurvei jalan raya sebenarnya. Yang mau di apa sih namanya tuh, di aspal gitulah, kayak gitu loh intinya tuh. Ternyata kerja sipil tuh kayak gini ya. Tapi pas gue tanya-tanya, sipil tuh luas, bukan hanya jalan raya, ada sipil air, ada sipil hot rest building, ada kering juga, banyak lah sipil tuh. Ya udah gue masuk situ, bosen juga ya. Gue tuh bosen orangnya gitu loh. Ya udahlah, daripada gue kerja gini terus gak jelas, gimana gue kuliah lagi nih? Gue ambillah kuliah S2 gitu kan. Gue S2 di situ, di kuliah S2 juga bingung nih. Ada lima yang harus dicapai nih. Ada pilihan ya. Ada sipil sumber daya air, ada sipil transportasi, terus ada sipil structure, ada sipil geodesi, ada sipil apa gitu. Gue lupa satu lagi gitu kan. Gue bingung mau pilih yang mana gitu kan. Gue bingung. Cuman waktu tugas akhir S1 saya tuh tentang air. Masa gue harus air lagi sih? Bosen lah kan, cair wainya. Ya udah, gue ngambil yang sipil transportasi sebenarnya. Ya udah, ambil sipil transportasi. Oh, ternyata transportasi itu kayak gini ya. Ngitung-ngitung tentang satuan mobil penumpang, SMP, derajat kejenuhan, terus ngitung-ngitung tentang apil ya, lampu merah kayak gitulah. Kan ada tuh perhitungannya kan. Ya udah, saya di situ S2-nya ngambil tentang transportasi kan. Diedankan oke lah ya, intinya gue pengen cepet lulus tepat waktu nih. Alhamdulillah 2 tahun kurang, 1 tahun 8 bulan gue udah lulus di S2-nya. Kayak gitu. Nah, sampai situ gue juga bingung, gue mau kerja apa? Masih bingung juga itu. Iya, gue juga nggak kepikiran mau jadi dosen loh, serius. Gue nggak kepikiran buat mau jadi dosen, karena gue benci banget sama dosen. Kenapa, Nay? Mungkin ada pengalaman buruk kah? Ada pengalaman buruk? Iya, waktu pas pertama kuliah di kedokteran, gue benci sama dosen gue gitu loh dulunya. Intinya dosennya sok lah, sombong orangnya. Terus ya mungkin cara ngomongnya sama kayak saya, gue juga. Gitu. Terus ngomongnya tinggi-tinggi gitu kan, mungkin saya kan nggak suka lah ngomongnya terlalu tinggi banget nih orang nih. Tapi ternyata emang bahasa dia kayak gitu karena dia orang Jakarta gitu loh. Gitu. Karena kita orang Bandung, ini beda gitu. Jadi beda, jadi asal ketinggali sombong. Padahal mah emang bahasa jelma itu mah gitu. Emang kayak gitu ya, karakter gitu, orangnya juga. Karakternya sebenarnya. Jadi intinya ya gue benci sama dosen yang kayak gitu sebenarnya. Sok kaya juga sih gitu. Ternyata waktu pas S2
yang gue benci malah jadi kenyataan. Gue jadi dosen sekarang. Tapi perjalanan gue panjang banget ya jadi dosen ya. Nggak gue langsung jadi dosen. Sebenarnya gue juga ada privilege juga lah dari STT Mandala. Kebetulan tuh yang punya kakek saya sih STT Mandala itu. Oh, oke. Jadi saya langsung dimasukin aja lah ke Mandala. Udah kamu jadi dosen aja. Tapi saya nggak bisa ngajar gitu loh. Ya udah masuk aja dulu, cobain dulu. Jadi kita coba-coba. Pas kita coba-coba asik juga sih sebenarnya. Nah, tapi ada cerita lucu sebenarnya ya. Gimana? Waktu pertama gue jadi dosen nih. Itu tahun berapa ya? 2018 gue masuk jadi dosen. Tapi ada cerita lucunya kayak gini. Waktu pas mata kuliah tentang bahan bangunan gitu ya, atau konstruksi bangunan gitu ya. Gue ngajar nih, pertama masuk nih, jebret masuk ke kelas. Mahasiswa tuh udah pada ngumpul semua. Ya gue deg-degan lah. Gue baru pertama kali ngajar nih. Benar, 2018 berarti waktu saya masuk. Iya kan, waktu masuk. 2018. Gue masuk nih, jebret. Gue duduknya bukan di meja dosen. Oh, di mana? Gue duduknya di mahasiswa. Masalahnya kan, lu tahu sendiri kan, kalau kelas karyawan pun mukanya udah pada tua-tua gitu. Bapak-bapak semua. Gue duduk di situ. Campur lah ya. Campur. Ada yang anak reguler, ada yang anak karyawan gitu lah. Gue ikut duduk. Mereka ya pada kenalan lah, kenalan dong, nama gue Andrew, lu siapa gitu lah, tinggal pakai bahasa Sunda lah, itu namanya gitu. Nah, pas ngomong-ngomong gitu, pada ngeluh nih, Pak Andrew kemana ya? Kok belum datang sih? Ini dijadwalkan jam 5 gitu kan. Ini udah setengah genep ya, no can datang. Gue sering kan. Langsung gue dari tempat duduk kursi mahasiswa, gue langsung pindah, beranjak ke kursi dosen kan. Mana nanaonan di situ ya saya mah sok cool teh lah. Halo, assalamualaikum. Erek naon perkenalan diri. Ya udah saya perkenalan dulu ya, nama saya Andrew. Saya di sini sebagai dosen bahan bangunan, konstruksi bangunan waktu itu. Mereka pada kaget. Waduh sih teh. Saya serius di sini jadi pas kalau nggak percaya tanya aja Pak Daseh kan. Kalau di sana kan akademinya Pak Daseh ke atas lah. Saya telepon Pak Daseh, punten kesini ini ada mahasiswa yang nggak percaya kalau saya dosen kan. Pak Daseh ke atas. Dia kaget. Pak Edu udah di sini, ditunggu dari tadi sama mahasiswanya. Ya saya juga dari tadi udah di sini gitu kan. Mereka pada diem satu kelas. Kaget semua. Oh ini Pak Andrew, yang asalnya mukanya arek ajak ribut ya. Aduh Pak, pada saling semua. Ini tuh suatu pengalaman yang tidak terlupakan. Pengalaman yang tidak terlupakan lah, serius itu. Nah, ini mahasiswanya udah lulus dia bilang kayak gitu. Ada yang sebagian udah pada lulus juga ada. Kayak gitu. Oke, mantep lah. Ngomong kelas karyawan nih, tadi untuk STT Mandala ini yang unik tuh kan di samping si mahasiswa kan karena rata-rata anak-anak sipil itu pada kerja, berarti ada kelas karyawan kan? Betul. Nah, itu salah satu yang diuntungkan di STT Mandala. Nah, untuk sistem itu gimana tuh kelas karyawan tuh? Kalau mungkin boleh diceritakan. Paling gini ya, sebenarnya tuh kelas karyawan sama reguler tuh nggak dibedakan ya. Cuman bedanya tuh hanya jam saat ngajar ya, dosen ngajar. Mungkin tuh kelas reguler itu jam 9 pagi atau sampai jam 11, kadang jam 1. Nah, untuk kelas karyawan atau P2K itu malam biasanya. Kalau sebelum COVID itu tuh mulai kuliah tuh jam 5 sampai jam 9 malam. Kadang ada dosen tuh ngajar sampai jam 10 malam. Di kampus ya, offline. Iya, serius. Mantap. Ya begitulah, ya kayak gini, kalau kelas karyawan kan emang dia paginya kan dia kan kerja, kalau malamnya wahnya kuliahnya sampai dia ngantuk-ngantuk ya harus dijabanin gitu loh, karena kan udah pilihan dia kerja sambil kuliah kayak gitu sebenarnya. Tapi untuk kelas karyawan akreditasi B itu udah bagus itu. Udah bagus alhamdulillah. Jadi untuk S1 Teknik Sipil di sekolah di Teknologi Mandala tuh udah B untuk S1-nya. Yang D3 juga udah B. Jadi udah safety lah, aman lah. Kalau anda nih para mahasiswa ya bergabung di Mandala. Nah, satu lagi nih, Pak Andreo. Kita kasih edukasi nih buat adik-adik kita yang SMK ataupun buat rekan-rekan seperjuangan seproyek ya. Misalkan ya perjuangan proyek, anak-anak proyek ini kan rata-rata ketika si orang-orang itu dia udah mengenal dunia proyek, pasti mengenal yang namanya uang kan, cuan. Nah, rata-rata ketika dia udah mengenal cuan itu udah di zona nyaman. Udahlah nggak usah kuliah, udah ngapain gitu. Nah, kita harus kasih edukasi nih. Kenapa sih harus dilanjutin dengan kuliah? Gitu.
mungkin Pak Andre tahu jawabannya. Ya, betul sekali ya. Jadi gini, kalian anak-anak atau teman-teman yang satu profesi sama saya ya, atau satu profesi sebagai seorang di bidang construction lah atau konstruksi ya, jangan terenyuh dengan namanya uang lah. Uang tuh sebenarnya bisa dicari, nggak hanya kalian sebagai kerja di proyek ya, kalian berdagang pun bisa dapat duit sebenarnya. Ya kan, sebenarnya ke situ. Tapi kan kita juga kan harus mengupdate ilmu ya. Untuk apa sih? Untuk pengetahuan kita sebenarnya. Dan bukan hanya untuk pengetahuan kita sebenarnya. Yang paling pertama untuk apa coba? Untuk naik gaji sebenarnya. Betul. Ya, betul. Misalnya lulusan SMK, gaji berapa sih? Ya, betul. Nah, dibandingkan kayak gini ya, ada cerita nih. Di perusahaan saya, dia tuh lulusan SMK, tapi dia tuh udah udah lama lah kerja di saya. Gajinya udah standar SOP kantor sekian gitu. Ada anak S1 masuk, jebret baru masuk kemarin, gaji dia lebih besar dari anak SMK. Iya nggak sih? Iya. Ya, kayak gitu sebenarnya. Makanya harus selalu diupdate ilmu. Ijazah itu sangat penting sekali. Kadang jangan sampai kayak gini, aduh orang teh belasan tahun gitunya gawe di dinya, nah gaji orang teh mentok teh sakitu-gitu wae. Giliran ada anak S1 yang udah punya SKA, tenaga ahli misalkan nih, gaji dia kok lebih besar. Ya itu karena pendidikan itu sangat penting sekali untuk membangun suatu pertama gaji sih sebenarnya kayak gitu, dan pengetahuan kayak gitu. Dan di samping juga kalau kuliah kita bisa nambah networking juga ya, link teman misalkan. Betul. Punya teman udah kerja di sini, nanti gabung lah gitu kan, bisa juga ya. Betul. Jadi kalau kita kerja kuliah link tuh bakalan nambah circle-nya sebenarnya. Kayak misalkan saya dulu circle-nya hanya di bidang transportasi, saya sekarang udah banyak. Kayak sekarang nih udah kenal sama Akang ya, udah kenal survei dan lain sebagainya, kan kita bisa bekerja sama sebenarnya ya. Bisa untuk servis alat, untuk jual beli alat, itu kan lebih gampang sebenarnya, nggak harus beli dari luar negeri ya kayak gitu. Kan soalnya lebih mahal juga, belum mau pajaknya sebenarnya. Betul, apalagi sekarang naik 11%. Apalagi sekarang PPNX 11% ya. Aduh. Serba naik. Itu parah banget ya, aduh. Gitu. Pak Andre sendiri nih, nah untuk kesannya nih kan tadi selain jadi dosen nih, untuk kedepannya ada rencana yang belum tergapai gitu, impian atau apa gimana? Banyak sih. Kalau impian namanya manusia ya, pasti otomatis nggak akan ada habisnya. Kalau impian yang paling dalam saya pengen jadi seorang miliarder sih. Oh iya, kerja nih saya. Iya, jadi bukan gua kerja di orang, tapi uang tuh yang kerja gitu sebenarnya. Tapi jangan sampai nipu lah ya Pak. Iya, jangan sampai yang kayak yang usaha-usaha big currency itu. Janganlah, tapi tergantung ya, namanya juga hidup tuh pilihan ya. Kalau misalkan dia punya cuan, terus uangnya dipakai buat main-main kayak macam Bitcoin gitu, ya enggak, silahkan gitu. Tapi ya kalau pendapat saya ya, lebih baik ya kita juga belajar lah, kita punya pendidikan yang pertama, terus yang kedua kita juga berdagang juga bagus sih sebenarnya. Terus ya kalau cita-cita saya sih sebenarnya ya itu pengen jadi miliarder sih. Kalau enggak saya pengen jadi kayak siapa ya, kayak Raffi Ahmad sih. Gitu sebenarnya. Gitu. Berarti nanti kalau Raffi Ahmad kan Rans Entertainment. Iya. Berarti Andre Entertainment lah. Boleh. Boleh. Nah, selain musik nih, dengar-dengar Pak Andre juga suka main game atau gimana? Kalau nggak salah dengar nih saya. Kalau game, kalau dulu sih gue suka banget sama game ya, apalagi kayak macam game Mobile Legend ya, atau FF yang bocil-bocil itu juga suka juga sih sebenarnya. Point Blank dulu, Hon atau Garena, banyak sih gue dulu. Cuman umur tuh kan semakin lama semakin bertambah ya. Gue mau sampai kapan sih main game? Iya, betul. Gitu loh. Nah makanya gue lebih baik mengupdate ilmu lah, gimana caranya ilmu saya diupdate dan uang itu yang berbicara. Mantap. Kayak gitu sebenarnya. Nah, ngomong-ngomong tentang jabatan Pak Andre ini sekarang sebagai Kaprodi Teknik Sipil D3 di STT Mandala. Betul. Nah, ada nggak strategi kedepannya bagaimana cara memajukan teknik sipil itu sendiri mungkin ada? Oke, pertanyaan bagus banget ya. Sebenarnya Kaprodi itu tanggung jawabnya itu besar banget ya. Kalau pendapat saya, meskipun saya di sini menjabat sebagai Kaprodi Teknik Sipil D3, kayak gitu. Itu tuh besar banget. Ya kita harus menjalankan seperti ada SOP lah yang harus dilaksanakan di universitas atau kampus yang saya pelajari lah, kayak gitu. Atau saya kerja di sana lah intinya kayak gitu.
Jadi apa sih namanya itu poin-poin pentingnya ya kita harus jadi seorang visioner sih sebenarnya. Visioner tuh kayak gimana? Dulu kan mahasiswa itu fokus tuh kuliah pulang. Yeah. Otomatis kan mahasiswa lama-lama kan jenuh juga kan sebenarnya. Kalau jenuh gitu kan otomatis mahasiswa harus gimana nih biar nggak bosen nih. Nah, gue sebagai seorang kaprodi ya seenggaknya menghidupkan himpunan lah. Tapi alhamdulillah himpunan di Mandala tuh udah ada sebenarnya. Kayak gitu udah ada. Nah, di situ harus ada kayak macam tergabung organisasi lah. Mungkin kalau di teknik sipil tuh ada FKMTSI kayak gitu-gitu loh. Terus saat itu yang pertama, yang kedua dosen-dosennya yang harus dibangun. Jangan ada dosen-dosen yang kayak macam dahulu ya, dosen-dosen killer gitu loh. Jangan sampai lah. Kalau bisa tuh kita sebagai dosen juga, kita juga bisa sebagai temannya mereka lah. Jadi kita sama-sama merangkul di sana sebenarnya. Kita rangkul bareng-bareng. Gimana caranya agar lu itu cepat lulusnya tepat waktu. Kayak gitu loh. Jangan sampai jadi donatur kampus ya. Sampai 6 sampai 7 tahun, 8 tahun nggak lulus ya. Nah, jangan sampai kayak gitulah. Jadi intinya tuh gue sebagai seorang prodi, gue pengen lu itu lulus tepat waktu. Misalkan lu sekarang masuk angkatan 2020, lulus 2024 udah lulus lah kayak gitu loh. 4 tahun, kalau nggak 5 tahun lah maksimal kayak gitu loh. Jadi kita bangun mahasiswanya. Kamu kenapa sih nggak beres-beres ngerjain tugas akhir misalkan? Yaudah kami bantu nih prodi. Bantunya apa? Kita omongin dulu nih. Kamu judulnya apa? Terus dosen pembimbingnya siapa? Kalau misalkan kamu dosen pembimbing sudah mentok di dosen A nih, misalkan hese pisan dosen A, pindah. Gitu loh. Kan tugas akhir tuh sebenarnya tuh bukan sebagai acuan untuk kita bekerja sebenarnya. Ya nggak sih? Betul. Itu sebagai finally kita tuh untuk lulus sebagai seorang sarjana tuh ya kamu harus punya tanggung jawab membuat tugas akhir kayak gitu loh. Nah, tugas akhir tuh banyak sebenarnya kan. Ada di bidang transportasi ada di bidang sumber daya air ada, di bidang structure pun ada, jalan raya pun ada banyak. Jadi kalau misalnya Anda mentok di TA judulnya struktur nih, ya udah pindah aja gitu. Ganti judul, pindah ke transportasi misalkan atau air kayak gitu. Jadi kita pacu terus nih mahasiswa. Misalkan, Pak, saya mentok juga nih, udah ganti judul. Ya udah sekarang lu maunya apa gitu. Agak ditegaskan juga gitu, mau sampai kapan kamu bakalan diem di kampus gitu loh. Nggak kasihan orang tua kamu yang udah membiayain kamu. Tapi kalau misalkan kamu biaya sendiri ya emang kamu nggak capek gitu. Betul. Duit dibuang-buang buat bayar kampus kan lebih baik kan dipakai buat jajanin pacar kan bisa gitu kan. Buat ayam ya. Iya kan, atau jajanin kalau kalian udah punya istri ya istri kalian, atau kalian suka hobi nih misalkan beli motor mobil, udah beliin aja daripada buat biaya kampus kan. Nggak lucu juga kan sebenarnya. Kayak gitu. Untuk kepuasan diri sendiri lah. Betul, kita harus punya kepuasan diri sendiri untuk ya kita harus punya reward lah buat diri sendiri. Kerja capek, bayarannya juga harus sebanding lah seenggaknya. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan dia udah ganti-ganti judul tapi ada juga kan beberapa teman juga ya. Beberapa teman udah ganti judul, udah ini tapi mentok di pembimbingnya tuh, nggak di ACC. Itu gimana itu kan? Saya udah bilang tadi kan. Kalau udah mentok sama dosen A misalkan, ya udah lu cabut dari dosen itu. Pindah ke dosen yang lain. Dosen kan nggak hanya satu. Nah, misalkan di kampus saya nih dosen ada 20 nih. Yang tetapnya ada 10. Nah, dari 10 dosen yang gagal satu, kan masih ada 9 dosen. Betul. Tapi kalau 9 dosen masih gagal juga, ada mana ya? Tanda tanya di tanda tanya tuh serius berarti kayak gitu loh. Sebenarnya namanya dosen pasti kan dia punya hati lah, nggak akan mungkin mempersulit mahasiswanya lah kayak gitu loh. Nggak akan mungkin dosen itu di luar kemampuannya lah, membuatkan di luar kemampuan itu nggak mungkin biasanya. Pasti dia punya hati lah kayak gitu. Tapi kalau misalkan di dosen satu ini yang masih hese, udah ganti dosen. Oke, nah ini saya ada penasaran juga nih Pak Andrew. Kan ketika mahasiswa dia mau tugas akhir atau bimbingan atau skripsi, nah ketika mau bimbingan itu kenapa sih tiap dosen itu pasti ada alasan nggak bisa ketemu atau gimana? Itu apakah memang suatu budaya gitu, disengaja atau gimana itu Pak Andrew? Oke, saya luruskan ya. Sebenarnya itu bukan budaya ya. Sebenarnya tuh gimana kesibukannya dosen itu sendiri. Kalau misalkan dosen itu pure hanya bekerja di kampus, mungkin everyday dosen itu
bisa apa namanya tuh konsultasi sama mahasiswanya tiap hari. Tapi kalau dosennya kerjanya geus kieu nya, siga urang ya kerjanya di proyek, kadang keluar kota, kadang keluar pulau ya. Pak, saya gimana tuh? Bapak kan jarang di kampus. Nah, kalau misalkan saya kan masih punya bukan kebaikan ya, maksudnya saya masih berbaik hati nih sama mahasiswanya nih. Udah kita online aja lah. Kayak gitu. Kalau misalkan dosen geus hese, eta bukan budaya, da emang dosennya geus kayak gitu. Hese sebenarnya. Udah watak sebenarnya. Kalau udah watak itu mah susah. Kalau misalkan budaya-budaya itu lain budaya, dosenna sebenarnya mah. Iya, jangan nyalahin semua dosen di Indonesia lah, aja nyalahin, nggak boleh. Karena dosen tuh punya hati sebenarnya, kayak gitu. Kan sama-sama bekerja. Ya sebenarnya tuh dosen tuh mengetes mahasiswa. Sampai mana sih mahasiswa itu untuk apa memperjuangkan hasil karyanya dia. Oke. Jadi kita tuh mengetes sebenarnya. Kalau misalkan 2 minggu nih, nanti balik lagi ya. Terus tiba-tiba saya ngechat lagi ke mahasiswanya. Gue lagi sibuk nih, udahlah minggu depannya. Jadi mahasiswa tuh harus harus sabar sebenarnya, harus membangun kesabaran. Karena apa? Itu tuh bagian dari ngetes sebenarnya. Berarti intinya tuh dosen itu dia lebih ngelihat prosesnya daripada hasilnya. Betul sekali. Kalau misalkan dia lihat hasilnya udah kan banyak tuh di online tuh. Ya, jasa itu ya, joki. Jasa joki, skripsi. Tugas akhir. Serius itu banyak, serius. Gue juga pernah teman gue kayak gitu waktu zaman gue kuliah ya. Dia tuh orangnya pemalas banget, serius. Gue pemalas banget orangnya, cuman dia tuh privilege ya, dia orang kaya. Dia dapat joki kan, entah dari mana, I don't know lah, dari Google kan banyak tuh. Tapi waktu tugas akhir udah selesai. Tapi waktu pas dia di seminar kan, blank. Gitu. Makanya lebih baik kita tuh belajar sendiri, terus menganalisis sendiri, mencari data sendiri, terus kita presentasikan kan otomatis kan kayak ada suatu ini hasil karya gue nih. Nah, kayak gitu loh sebenarnya. Gitu sih. Mantap. Nah, untuk Pak Andre sendiri nih, kan kebanyakan ketika mahasiswa semester akhir tuh, dia tuh grogi ketika entah itu mau sidang kayak gitu, mungkin ada tips and trick. Kalau lu tuh jangan kayak gini kalau waktu sidang, mungkin ada dia supaya ketika mahasiswa Pak Andrew sendiri yang nonton ini dia tahu apa yang harus dipersiapkan gitu. Mungkin kalau mahasiswanya udah nggak bosen sama Pak Andrew ya. Pak Andrew tuh kayak gini, kadang ada sih dosen yang dari dulu itu dia ngajarinya tuh benar-benar di papan tulis, terus menghitung. Itu kayak zaman SMA, itu mah udah ketinggalan zaman sebenarnya. Gue tuh pengen mahasiswa tuh mencari materi, misalkan nih, tolong pelajari ya materi A, misalkan tolong pelajari minggu depan kita seminarkan atau presentasikan. Nah, pasti kalian nggak akan asing kayak gitu. Itu sebenarnya apa? Untuk membangun kepercayaan diri, untuk membangun dia tuh nggak grogi, terus untuk membangun dia tuh boga kawani gitu loh, untuk menyampaikan materi. Nah, nanti pas dia melaksanakan tugas akhir, otomatis dia punya track record masa lalu nih. Gue kan sama Pak Andrew sering presentasi nih. Jadi gue beranilah ya ngomong belak-belakan aja sih sebenarnya. Kayak gitu. Itu tips-triknya sih. Tapi kalau misalkan dosanya bukan Pak Andrew nih, misalkan dari kampus lain, ya mungkin dari semua mata kuliah tuh banyak ya mata kuliah. Pasti ada salah satu mata kuliah yang tugasnya itu mempresentasikan. Nah, itu bisa dipakai banget ya buat kalian untuk para mahasiswa ya, untuk untuk keberanian lah untuk menyampaikan sesuatu itu dari kalian waktu pas ada pelajaran presentasi kayak gitu. Oke. Nah, untuk kampus sudah. Nah, saya juga penasaran dari konsultannya Pak Andrew sendiri nih. Nah, kan konsultan itu banyak ya Pak Andrew ya. Betul. Mungkin ada nilai lebih di konsultan Pak Andrew sendiri. Kenapa sih orang-orang itu harus memakai jasa konsultan Pak Andrew? Sebenarnya tuh nggak harus ke konsultan saya ya. Cuman konsultan kontraktor tuh banyak sebenarnya. Cuman nilai poin plus dari kami yang ya kami mempunyai acuan tuh kita tuh amanah sebenarnya. Amanah kalau misalkan kadang ada nih pemborong tuh nakal sebenarnya. Ya saya nggak ngecap pemborong manapun, saya nggak ngecap jelek lah. Semuanya tuh ada yang bagusnya, ada yang jeleknya. Cuman kalau dari saya sendiri ya di CV saya Nusa Development of Construction itu kita tuh amanahnya apa? Jadi kita sesuai spek dari permintaan owner misalkan. Misalkan nih konsultan kita menggambar nih dengan desain A sampai desain B nih, ABCD ada 4 desain nih. Nah dari desain 4 desain ini tuh otomatis kan banyak layout ya, layoutnya kan pasti berbeda-beda nih. Terus dari layout yang berbeda-beda, terus apalagi dari bahan-bahannya juga kan berbeda-beda tuh. Nah nanti kita jabarkan sedetail mungkin Bu atau Bapak owner misalkan.
untuk apa namanya tuh untuk layout A, layout B, C, D itu harganya sekian gitu loh. Kalau misalkan kita udah deal nih, misalkan dengan layout A, ya udah kita harganya sekian kayak gitu loh. Kalau misalkan harga sekian, spek sekian, kita amanahkan. Kalau misalkan harga di awal perjanjiannya tuh misalkan nih pembangun rumah 1 miliar misalkan, ya udah kita sesuai spek 1 miliar gitu loh. Kita nggak akan berubah-ubah kecuali ada apa namanya tuh kayak misalkan nih PPN naik nih 11%. Nah, berarti kita harus soundingkan nih ke ownernya. Misalkan nih, saya bikin bangunan 10 lantai misalkan kan. Otomatis kan harga-harga bahan satuan mahal nih, kayak besi, bajanya, semennya, kabel-kabel instalasi dan itu pasti naik semuanya kan. Belum nanti pajak PPN-nya kayak gimana. Nanti kita obrolkan lagi apakah nanti ada kontrak adendum atau gimana kayak gitu sebenarnya. Oke, ngerti ya. Gitu sih. Berarti udah nggak kerasa juga udah setengah jam mungkin Pak Andre. Sebelum kita tutup Pak Andre, ada nggak apa ya kata-kata untuk mahasiswa Pak Andre sendiri ini, khususnya untuk mahasiswa abadi yang penyumbang kampus atau donatur, ataupun mungkin untuk konsultan Pak Andre sendiri maka? Oke, terima kasih ya untuk mahasiswaku yang ngeliat video saya. Untuk pesan dari saya, kalau misalkan kalian kuliah itu harus yang serius, kayak gitu yang pertama. Terus yang kedua, kalau ada tugas, tolong kerjakan. Kalau misalkan ada tugas hari ini, kerjakan langsung hari ini, jangan nunggu besok-besok, kata pokok, eta. Terus yang ketiga, kalau misalkan kalian udah mau ke tugas akhir, ya udah kerjain secepatnya gitu loh. Kalau misalkan kalian masih semester 5 sekarang, kalau misalkan bisa ngerjain semester 5 kerjain aja gitu loh. Nanti pas kalian udah di semester 7 atau ke-8 otomatis data itu sudah ada sebenarnya. Tinggal langsung dijalankan kayak gitu loh. Terus itu yang ketiga, yang keempat ya namanya mahasiswa ya, jangan malas-malasan lah. Kan kalian kan kuliah itu kan nggak murah sebenarnya kan. Butuh biaya. Ya meskipun kuliah di kampus kalian tuh murah nih, tapi kan seenggaknya kalian mempunyai hal untuk cepat lulus agar untuk membahagiakan orang tua juga atau pacar kalian atau istri kalian kan kayak gitu. Itu untuk untuk kalian cepat lulus ya. Kayak gitu. Itu aja sih paling. Oke, siap. Oh iya, satu lagi ya. Apa? Kalau kalian pengen bangun bangunan ya, bangunan konstruksi rumah, jalan raya, atau bangunan high-rise building ya, bangunan lantai di atas 5 lantai lah, atau apapun itu tentang construction, bisa datang ke kantor saya ya, di Development as Construction lah, itu nama kantor kami kayak gitu. Termasuk untuk cewek-cewek bangun rumah tangga juga bisa kan? Bisa. Mau saya ajarkan bangun rumah tangga yang bagus. Oke, terima kasih untuk Pak Andre udah berkenan hadir di channel YouTube kita. Buat teman-teman semuanya, untuk khususnya adik-adik ataupun teman-teman sesama proyek anak teknik, bagi kalian yang ingin berkuliah teknik sipil dan mempunyai pekerjaan dan mempunyai waktu yang padat, kalian bisa di teknik di STT Mandala ini karena selain ada kelas karyawan, waktunya fleksibel ya Pak Andre? Fleksibel banget ya. Dan insya Allah lulusannya dimudahin lah. Insya Allah. Harus ketemu saya dulu. Ya, biar dimudahkan ya. Dimudahin. Oke, Pak Andre jangan lupa di subscribe channel YouTube Pak Andre di mana tadi Pak Andre? Maaf. Kalian searching aja ya Andrew Nimo di situ. Cover sih sebenarnya. Oke ya. Instagramnya mungkin? Instagramnya ada sih, tinggal di @andrewhinata@gmail.com situ aja. Oke. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel ini untuk mendukung terus channel ini, dan jangan lupa di like, subscribe channel YouTube Pak Andre. Oke. Sekian dari kita. Waalaikumsalam.